memang ada perempuan ya yang dia akan terangsang kalau dia disakiti. Apa namanya? Apa penyakitnya apa? Masako? Masokis. Kalau masako bumbu masak ya. Ini perempuan mesti ditampar bapaknya dulu kayaknya biar sadar. Ya, yang lucunya ini komentar ini yang gue heran bapaknya. Woi. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto hadir dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Ada kisah baru. Apa itu? Ternyata kisah cinta yang paling menghebohkan abad ini berasal dari Indonesia. Apa itu? Jadi ada ceritanya, ada seorang perempuan cantik ya, ditikam oleh pacarnya sebanyak 16 kali. Mati. Nah itu. Tapi oleh si wanita ini, cowok itu dimaafkan, bahkan mau menikah dengan cowok itu. Calon yang menikam dia itu. Kan gila. Makanya aku bilang ini kisah cinta yang paling unik. Wow. Terjadi di abad ini di negeri kita. Pak Klawe kalau ini Ngeri ya. Ada ya. Keren. Oke, kita baca dulu judulnya ya. Nanti baru kita kepo-kepoin komentar-komentarnya yang juga cukup gila ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita tonton video ilustrasinya ya. Nah, coba kita lihat dulu. Ini Om. Setelah ditikam 16 kali, wanita di Asahan tetap nikah dengan kekasihnya. Wow. Wanita bernama Eka Wahyu Lestari, 23 tahun, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditikam pacarnya Vika Andrean Bajarnahor, 21 tahun, sebanyak 16 kali. Wow. Kanit di Satreskrim Polres Asahan, Ibtu Arbin Rambe mengatakan korban ditikam pelaku secara bertubi-tubi hingga mengalami luka di bagian perut dan tangan. Wah, gila. Jadi mulanya kita mendapatkan laporan dari warga menyebutkan ada korban dibegal di daerah Terminal Kisaran pada Minggu 9 bulan 7 malam. Setelah dicek ternyata korban mengaku ditikam oleh pacarnya. Meski sudah ditikam, Eka berencana tetap akan menikah dengan kekasihnya itu. Wah. Eka mengatakan dirinya dianiaya hingga ditikam saat cekcok dengan kekasihnya, namun tidak ada niat untuk membunuhnya. Kok bisa ya? Sebenarnya dia tidak ada acara pembunuhan berencana atau dia ingin membunuh saya. Itu hanyalah pertengkaran biasa. Wow, masih membela ini. Biasalah orang berpacaran, kan ada bertengkar, cekcok, selisih paham, sehingga kami berantem di dalam mobil itu. Jadi terjadilah pertengkaran yang membuat terluka satu sama lain. Akan kejadian ini, Eka telah mendapat perawatan di rumah sakit dan telah membahas hal ini ke keluarga kekasihnya. Hubungan Eka dan Andrean sudah tetap serius dan berencana akan menikah. Eka pun akan segera mengurus proses perdamaian agar Andrean segera bebas. Sebenarnya kami udah menjalani hubungan yang serius ingin menikah, jadi tinggal nunggu proses jalur hukumnya, perdamaian aja untuk membebaskan dia. Wow. Begitu hebatnya ya, begitu besarnya rasa cinta perempuan ini kepada kekasihnya. Wah, luar biasa. Sampai ditikam 16 kali, masih juga mau menikah dengan pria ini. Luar biasa. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita baca komentar-komentar dari para netizen dalam hal ini. Oke. Ini Om, pertama dari Antik Safitri. Oke, Antik Safitri, apa katanya? Setelah menikam, minta pacarnya berbohong pula, biar dikira habis dibegal. Kira-kira yang begini kalau sampai jadi juga menikah, child free aja lah. Kasihan kalau anaknya nanti salah asuhan. Oh, bagus juga ya pandangan si apa ini? Anti. Bagus juga pandangan si Anti ini. Jadi habis nikam pacarnya,
Terus dia minta pacarnya berbohong. Kalau dia kan katanya nih Om infonya, ini ribut di mobil. Ya cekcok lah kata kena tusuk-tusuk, luka. Terus itu dia ini tetap diantarin sama cowok jadi ke tempat kerjanya. Oke. Nah, tempat kerjanya dia suruh bohong kalau katanya dia itu korban begal. Oke. Ya betul juga. Jadi, aduh, perlu pertimbangan nih. Bagaimana kalau mereka punya anak nanti dan mengetahui adanya kekerasan dari seorang ayah kepada ibu. Jadi usulnya si Anti ini lebih baik nggak usah punya anak dah, child free aja katanya. Kasihan anaknya nanti salah asuh kata dia. Iya. Iya, orang bingung. Ada benar juga. Tapi oke lah, kita baca komentar yang lain coba. Aduh, yang ngeri lah orang tuanya begini kali ya maksudnya ini. Iya. Nih Om dari WH_Emerald. Wahyu kali ya, Wahyu Emerald. Nggak tahu, WH doang ya. Apa katanya? Sepertinya perempuan yang suka pasangan yang kasar itu adalah sifat dia yang punya fantasi. Semakin dihajar, semakin terangsang. #stres. Wow. Mati. Jadi gini, memang ada perempuan ya yang dia akan terangsang kalau dia disakiti. Apa namanya? Apa penyakitnya apa? Masako? Masokis. Masokis. Kalau masako bumbu masak ya. Mati. Sorry. Wow. Masokis. Aduh, gue bacanya masako. Mati. Jadi memang ada ya gitu ya. Tapi kita nggak tahu ini kan baru pendapat netizen. Iya. Oke lah, tapi lucu ya bisa berpikir sampai ke situ netizennya. Iya benar, susah juga kalau ketemu laki-laki yang kasar Om. Iya. Kan laki-laki kasar agak jarang. Bukannya laki-laki makhluk kasar. Enggak, tapi kasar terhadap perempuan kan jarang. Oh iya, oke. Iya. Oke. Coba cari komen yang lain lagi. Nih Om, dari Ivon Velim. Oke Ivon, apa kata Ivon? Coba Kak cek ke orang yang ahli atau ngerti atau ahli di bidang ilmu hitam. Mungkin kakaknya kena guna-guna atau pelet gitu. Karena kakaknya udah terlalu buta, nggak bisa bedain lagi cinta dan kenyataan. Karena ada pengalaman dari teman kenalanku yang kena kayak gini, tapi masih aja cinta sama dia. Jadi di masyarakat kita memang masih terkenal atau masih punya pemikiran adanya hal-hal supranatural. Ya. Yang artinya orang ini kena pelet gitu. Jadi bisa jadi ini karena pelet, pengaruh pelet. Jadi walaupun disakitin, tetap aja. Kok masih mau? Sampai tidak bisa membedakan mana rasa sakit, mana kenyataan gitu ya. Ya. Oke, semoga tidak ya. Susah juga ya. Namanya orang cinta dulu nasihatin seapapun nggak itu. Mati bingung. Nggak mempan. Bingung. Aku bingung Om. Ini. Jadi saran si siapa nih? Saran si Ivon ini cobalah cek ke orang pintar. Ya. Loh, kita ini orang pintar. Pintar ngomong. Lain ini. Pintar ngepoin orang. Ya. Jadi kesini aja. Nggak guna dia kesini. Oke, kita baca komen yang lain. Ya. Ini Om dari Cindy Borahae. Oke, Cindy Borahae. Apa katanya? Ini perempuan mesti ditampar bapaknya dulu kayaknya biar sadar. Ya, yang lucunya ini komentar ini yang gue heran bapaknya. Kok bapaknya nggak nampar ya? Supaya anaknya sadar. Ya, mungkin kan masih dirawat tuh anaknya. Bukan, memang aneh juga. Gimana ya? Seorang bapak masa nggak ada pembelaan? Maksudnya anaknya ditikam, terus masih mau menikah dengan laki-laki yang menikam dia. Bapaknya nggak nampar dia. Iya, bingung lah kalau aku. Ya bingung ya, satu keluarga kok begitu ya? Kok nerima ya? Aduh, nggak tahu, bingung. Bingung aku dari sudut pandang mana masalah itu kok dari sisi keluarganya. Oke, kita baca yang lain. Ini Om, dari Nicolette JN. Oke, Nicole, apa katanya? Dikasih cobaan, malah dicobain. Ya betul lah. Ngapa betul? Kalau dikasih makan ya dimakan, dikasih minum ya minum, dikasih cobaan ya cobain lah. Mati, cobaan apa yang begini dicobain? Enggak gini juga kali. Oke, kita baca yang lain. Ini Om,
Dari Kimindra. Oke, Kimindra, apa katanya? Serius banget nih kelihatannya. Kalau udah nikah, kabarin netizen ya, Kak. Wah. Bukan netizen aja. Kita yang suka ngepo-ngepoin juga pengen tahu kabarnya. Jadi Kita kan netizen juga kita ini. Ya, Netizen juga ya, kita. Oke. Jadi untuk siapa nih ceweknya? Siapa? Yang korban penusukan ini? Si Eka. Oke, Mbak Eka, kalau jadi nikah, tolong kabarin kita ya. Kita mau tahu aja perkembangannya. Penasaran juga ya kayak mana ya Om? Iya, gila ini. Ini betul-betul. Makanya gue bilang unik kan, terunik di abad ini. Oh asli, oi. Bingung ini Om. Bingung Om. Oke, kita baca komen lain. Nih Om, dari RHT. Banyak banget komentarnya soalnya. Banyak, dari RHT.17. Oke, RHT, apa katanya? Ceweknya punya big plan. Big plan? Ceweknya punya big plan, maksudnya rencana besar? Ya. Kira-kira apa ya rencana besarnya? Wah iya, apa ya? Ya karena mudah-mudahan positif lah rencana besarnya. Gini loh, ada cewek yang memang lebih suka bad boy, laki-laki nakal. Kemudian ketika dia bisa menaklukkan laki-laki nakal, itu suatu prestasi bagi wanita. Ada yang kayak gitu. Mungkin big plan-nya itu kali. Nakal dia ini berarti masih wajar berarti. Ini bukan nakal, jahat. Iya, nusuk lo itu 16 kali. 16 kali lo itu. Di perut, di tangan. Tapi big plan ini apa ya? Big plan-nya? Apa kira-kira ya menurut Denny ya? Balas dendam. Nggak tahu lah ya namanya. Ini kan perkiraannya aja ya, perkiraannya. Iya Ceweknya apa punya gitu big loh. plan. Ya mungkin mau menaklukkan hati laki-laki yang kalau dibilang nakal lebih dari nakal. Ya, luar biasa, bingung woy. Ya nggak tahu lah, pokoknya mungkin ceweknya punya rencana besar lah. Ya cuma dia yang tahu kalau memang itu benar dia masih mau ini. Iya. Aneh aja ya menurut apa pemikiran umum, memaafkan sih memaafkan. Tapi kalau sampai mau masuk ke dalam pernikahan itu kan luar biasa itu. Rasa maaf yang kayak apa ya? Iya, karena kan dia mau ngurus masalah di hukum, jalur hukum juga perdamaian. Berarti ya, mau cabut perkara lah, mau cabut perkara. Kasarnya kan begitu. Ya gila juga ya. Mati, oi. Masih dibela aja berarti cowok itu ya? Iya. Itu, ini aku bilang tadi. Sering kan aku bilang, cinta itu punya kekuatan. Cinta itu bisa membuat orang jadi berani. Berani apa? Ya, salah satunya ini, berani goblok. Mati, oi. Oke. Nih Om. Kita baca yang lain. Dari Clarisi Kartika. Oke, Clarisi, apa katanya? Bucin tingkat dewa. Wah, bucin tingkat dewa. Dini Fitriani. Oh, kasih tahu kawannya. Berarti butuh cinta yang sangat ini ya. Mati. Seakan-akan tidak ada laki-laki lain di dunia ini. Mati. Kita kan ada di sini. Hah? Enggak. baca yang lain. Agak kaget itu saya. Baca yang lain. Ya, bakal terusin dong. Nanti udah baca yang lain. Takut ada piring melayang ya, cur gitu ya. Ya Om, dari N_Permatasari. Oke, Permatasari apa katanya? Mantap Mbak nanti pas berumah tangga main siram-siram minyak panas ya. Oh, biar cinta kalian tambah hot. Kalau dibawa ke IGD terus dokternya nanya, bilang aja nggak apa-apa dok. Kami cuma lagi terbakar asmara. Wow. Yang ekstrimnya. Jadi si Permatasari ini menyarankan, ya sudah nggak apa-apa, lanjutkan aja cinta kalian. Nanti kalau sudah berumah tangga, siram-siraman minyak panas ya. Waktu dibawa ke IGD. Apa? Kalau dokternya tanya, bilang aja nggak apa-apa, kita lagi main. Lagi terbakar. Oh, asmara. Lagi terbakar api asmara. Ya. Mati terbakar lagi kalau itu. Itu sindiran yang betul-betul menusuk nih. Semoga Mbak Eka ini membaca komentar ini atau menonton video ini ya. Paling tidak semoga bisa menyadarkan lah. Mati, ini Om. Nah, dari siapa? Kedai Baprek. Kedai Baprek. Oke, Kedai Baprek apa katanya? Terserah kamu Mbak. Tapi lelaki kalau sudah ada track record buruk, yaitu akan terulang kembali dan bisa lebih parah. Banyak berdoa aja dan latih ilmu bela diri. Yang terakhir yang lucu. Tapi benar ini Om. Latih ilmu bela diri. Tapi benar.
Ya benar, benarnya maksudnya kalau orang sudah kebiasaan atau sudah pernah melakukan kasar terhadap pasangannya, itu biasanya berulang ketika rumah tangga terbentuk, kekasaran itu akan berulang, ngunjak namanya ya, jadi terbiasa. Terbiasa. Karena dibiarin hal-hal yang buruk kecil, dibiarin dia akan membesar dan jadi terbiasa. Ya, hal wajar, akhirnya terbiasa. Jadi usul dari netizen ini supaya Mbak Eka ini belajar bela diri. Siap-siap jadi samsat samsak. Ya kalau ngurus STNK. Itu samsat. Samsak. Itu perpanjang STNK ya. Itu mah samsat. Lain lagi dia. Oke. Ya Om. Dari B_145313. Loh, ini plat nomor ini. Nomor B145313. Biasa. Ya kali itu. Biasanya biasa. Udah. Ya, Oke, apa katanya? Sampai ditikam dia bilang pertengkaran biasa. Lawak kali kau ini Mbak. Sampai ditikam, iya juga sih. 16 kali. Ditikam 16 kali masih bilang hal biasa. Iya. Pertengkaran biasa. Apa kali katanya? Lawak kali kau ini Mbak, kata dia. Orang Medan nih pasti. Lawak kali kau Mbak, katanya. Ya juga, Ben. Kita aneh aja ya. Aneh kalau ini. Ada wanita yang ini memaafkan atau menikmati. Ditikam 16 kali masih mau berumah tangga dengan laki-laki itu. Iya, dianggap dia biasa aja, Om. Dia bilang ini biasa, cekcok biasa, pertengkaran biasa, Loh, kata dia. Tikam-tikam 16 kali masih biasa. Ya kan kayak gitu pengakuan Jadi dari yang dia. nggak biasa tuh bacok. Ya nggak tahu. Dijincang kali, dimutilasi kali. Ini dia pengakuan dia itu. Aneh juga ya Mbak ini ya. Mbak Eka. Baca lagi yang lain Om. Dari Mary_Menor. Oke, Mary Menor, apa katanya? Lah ini wanitanya yang keblinger otaknya udah gesrek, apa mulai sakit ya? Kok gilanya parah? Astaga Mbak, bisa nggak sih normal dikit aja? Iya. Mungkin bukan hanya kata Mary aja. Semua orang juga membaca ini ya, akan merasa aneh gitu. Barangkali Mbak Eka ini otaknya sudah bergeser katanya. Iya. Ya, normal dikit aja Mbak coba normal dikit kata dia. Ya, sedikit saja normalnya, Mbak Eka pasti sadar maksudnya. Ini Om. Tat dulu. Apa? Kita kan biasa menghindari rasa sakit ya. Iyalah. Tapi kok Mbak Eka ini malah menikmati rasa sakit. Mendatangi rasa sakit. Menikmati nggak tahu menikmati apa enggak ya Om. Yang pasti dia mendatangi. Iya, mendatangi rasa sakit. Orang semua menghindari rasa sakit, tapi ini mendatangi rasa sakit. Gila ini. Wah, bingung kalau itu. Ada lagi nggak? Ya Om, dari Dwi Ratna_Intan. Oke, Ratna, apa katanya? Tapi kan tetap masuk tindak kriminal. Masa nggak ditahan sih? Ortunya baik-baik aja, anaknya digituin. Sungguh, tidak habis thinking. Ya. Ntar dulu, Dwi Ratna ya. Udah ditahan, bukan nggak ditahan. Jadi udah ditahan. Cuman, calon pengantin perempuan ini mau melakukan perdamaian supaya dia bisa tetap menikah dengan cowok yang menikam dia. Jadi bukan nggak ditahan, udah ditahan polisi. Jadi itu ya klarifikasinya ya. Oke, apa lagi? Itu artinya, maksudnya baik-baik aja Pak, kok anaknya digituin kata dia. Itu heran juga. Jangankan si Ratna, kita juga heran. Kok orang tuanya baik-baik aja menerima anaknya nikah dengan orang yang menikam anaknya gitu. Jadi masih ada orang tua nggak sih sebenarnya ini? Ya keluarga misalnya ada. Iya, keluarga besarnya ya omnya apa? Iya, jangankan itu netizen aja nggak setuju. Ya kan, orang yang tak dikenal nggak setuju. Bagaimana ini? Ya makanya nggak habis thinking katanya. Iya, nggak habis thinking. Aku juga habis thinking dari tadi. Maksudnya dari tadi mikir aja kalau aku dari tadi itu apa alasannya gitu. Iya, ngeri ya. Kok dia masih bertahan tuh apa gitu. Makanya ini nanti tercatat dalam Guinness Book of Record ini. Iya, cinta terhebat. Ini Om. Oneo.ksatr7. Oke, Oneo, apa katanya? Sering banget lihat cewek bodoh karena cinta. Tapi yang ini levelnya paling bodoh. Kalau soal cinta bikin bodoh itu bukan hanya cewek. Laki-laki pun
ada yang jadi bodoh karena cinta. Oh ya, betul. Jadi cinta ini memang sesuatu yang sangat powerful. Powerful. Bisa membuat orang jadi berani bego ya maksudnya tadi ya. Iya. Cuman ini bodoh. Iya. Tapi bodohnya ini levelnya yang paling bodoh kata dia. Wush. Bisa jadi ya. Ya kalau ngomongnya gimana ya? Wajar-wajarnya aja, tapi ini bodohnya kelewatan ini. Ini cinta yang sangat kuat sampai membodohinya pun begitu kuat pembodohannya. Ini Om, mirip loh komentarnya Om. Apa itu? Dari Mutia Rizky. Mutia Rizky, apa katanya? Sebetulnya semua orang itu pintarnya sama. Nah, yang beda itu bodohnya. Ya. Kalimat belakangnya nggak enak banget. Apa? Semua orang sebetulnya semua orang itu pintarnya sama. Oke, setuju. Yang beda itu bodohnya. Nah, ini. Jadi pintar semua orang sama, yang membedakan cuma bodohnya. Ya. Ada benarnya juga sih. Ya buktinya ini. Ya kan? Ada nggak komen lain? Banyak Om, cuman ya begitu semua isinya mirip-mirip lah. Ya, semuanya maksudnya mereka ini menyayangkan kenapa cewek ini masih mau menikah dengan cowok itu tadi gitu loh. Kenapa dia masih ada keinginan untuk menikah dengan cowok itu tadi yang setelah menikam dia selama 16 kali disuruh bohong juga gitu nah Om. Iya. Itulah ya. Jadi makanya aku bilang ini suatu keanehan. Bingung ini. Jadi tidak ada cinta yang lebih hebat dari cinta Mbak ini. Oke guys, jadi kita sudah udah kepo-kepoin komentar-komentar para netizen yang rata-rata menyayangkan sikap dari Mbak Eka ini yang tetap mau menikah dengan orang yang telah menikamnya 16 kali. Ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di sini. Ya, komentar di sini lagi. Wajarkah perempuan ini menerima lelaki yang sudah menikamnya 16 kali untuk menikahinya? Ya, sebetulnya ada sudut pandang lain dari. Ya, bisa saja kan, ada orang punya sudut pandang lain, entah itu secara agama mungkin memaafkannya terlalu besar, atau apa. Ya, jadi kalian bisa komen nanti. Oke ya, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, supaya wawasan kita makin bertambah, supaya kita makin banyak pengetahuan, makin memperluas wawasan, makin tahu banyak hal, dan hidup kita jadi lebih berwarna. Yep. Tidak hitam putih melulu. Oke. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, apa lagi? Urutannya salah tadi ya? Sama aja itu. Yang penting itulah tadi Om. Ya. Jadi gitu ya guys. Ya. Kesimpulannya, menurut kita ya, ini adalah kekuatan cinta yang sangat besar. Mungkin iya terjadi di Indonesia loh. Gila, di abad ini loh. Mungkin saja ini bisa jadi tercatat dalam rekor muri atau barangkali dalam Guinness Book of Record. Yang lain aja, jangan yang ini Om, masuk muri. Nggak enak juga nulisnya, muri nyatetnya. Iya ya, nanti. Udah, oke. Pokoknya itu aja ya. Sekian dulu dari kami dalam acara Kakek Boker. Bless. Habis pikir, bingung saya. Om, gimana Om? Ini ada satu yang tidak ditulis oleh netizen. Ini pandangan gue ya. Apa? Kemungkinan cewek ini di bawah tekanan. Hah? Maksudnya? Dipaksa untuk harus menikah dengan laki-laki ini. Karena sewajarnya manusia itu tidak suka rasa sakit. Nah, biar apa? Ya kita nggak tahu latar belakang, mungkin materi atau mungkin juga nama baik yang harus dijaga gitu. Tapi yang jelas ini aneh. Ini yang belum aneh ini. Enggak, ini pandangan gua, bisa jadi salah. Menurut aku mungkin Mbak ini menerima kembali laki-laki ini sebagai calon suaminya dengan rasa terpaksa. Jadi semua yang dikatakan itu hanya untuk menyenangi pihak tertentu. Barangkali. Oke. Kita jangan kepo-kepo lagi. Bingung saya. Saya mengerikan. Pokoknya mengerikan. Ngeri. Wah.